Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kami hormatin Bapak Muhammad Farhan SPD Eshum MPDI, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desi Eka Ramanda dengan NIM 022, kemudian ada Vicky Amalia Azhara dengan NIM 027, kemudian ada Anissa Salma dengan NIM 028, dilanjutkan dengan Nur Aini Kamalia dengan NIM 029, dan yang terakhir saya sendiri Laila Musaqafatul Iza dengan NIM 043. Hari ini kami akan membahas tentang dinasti Bani Abbasiyah. Bahasan kami yaitu yang pertama ada situasi politik, sosial, dan keagamaan, kemudian ada lembaga pendidikan dan kurikulum, kemudian ada tradisi ilmiah, atmosfer akademik, para ilmuwan dan guru, kemudian ada sarana dan pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir ada manajemen pendidikan dan para pelajar. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi politik, sosial, dan keagamaan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri setelah berakhirnya dinasti Umayyah sekitar pada tahun 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini mulai berkuasa dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Jadi kurang lebih dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 5 abad. Pemerintah pertama atau raja dari dinasti ini yang pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah sebagai sang pendiri dari dinasti ini. Dalam dinasti ini terdapat 5 pemimpin atau raja yang menonjol. Yang pertama ada Abu Abbas As-Saffah, lalu ada Al-Mahdi, lalu ada Al-Ma'mun, dan juga lain sebagainya. Nah, yang pertama pada masa Abu Abbas As-Saffah, ia banyak melakukan konsolidasi internal karena pada masanya banyak terjadi konflik, huru-hara, dan pemberontakan. Berkaitan dengan masalah ini, maka As-Saffah belum sempat memikirkan masalah lain selain memperhatikan kekuatan dinastinya yang baru berdiri itu. Jadi pada masa pemerintahan awal dari dinasti Abbasiyah ini, yang menjadi fokus pada Abu Abbas As-Saffah ini tentang konsolidasi, karena di awal-awal tadi banyak terjadi huru-hara. Nah, pemberian nama As-Saffah ini bermula dari tragedi tersebut, karena pada awal-awalnya Abu As-Saffah itu banyak menyelesaikan konsolidasi dengan peperangan, makanya Abu Abbas ini mendapat julukan As-Saffah, artinya saudara, karena memang zamannya beliau sering mengadakan perang dengan tujuan konsolidasi. Lalu khalifah selanjutnya yang masyhur atau terkenal pada dinasti Abbasiyah ini ada Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa kekhalifahannya, ini digunakan untuk menyusun peraturan, membuat undang-undang, dan menciptakan inovasi dalam pemerintahan. Abu Ja'far Al-Mansur ini berkuasa kurang lebih 20 tahun, mulai dari tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi. Sejarah mencatat bahwa Abu Ja'far Al-Mansur dianggap sebagai tokoh Abbasiyah yang terkenal hebat, berani, tegas, dan juga berpikir cerdas, gagah perkasa.
Ibnu Battuta misalnya berkata bahwa Al-Mansur adalah seorang raja yang agung, tegas, bijaksana, alim, berpikir cerdas. Pemerintahannya pun rapi, amat disegani, dan berbudi baik. Masa kekuasaannya yang relatif lama tersebut digunakan untuk memperhatikan masalah sosial. Sejarah mencatat bahwa pada masa kekhalifahan dari Abu Ja'far Al-Mansur ini digunakan untuk menyusun peraturan, membuat undang-undang, dan menciptakan inovasi dalam pemerintahan. Selanjutnya itu ada Al-Mahdi. Al-Mahdi ini dalam masa pemerintahannya digunakan selain untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri, juga untuk menyejahterakan masyarakat, juga untuk memurnikan agama dari praktik bid'ah. Salah satu bid'ah yang ditumas oleh Al-Mahdi ini yaitu beliau menumpas gerakan Zoroastrianisme yang dipimpin oleh Ibnu Abd al-Quddus. Selain itu, beliau juga membangun benteng-benteng yang memberikan pengamanan terhadap pusat-pusat kota. Berkat usaha kerasnya ini, maka Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional. Musik, syair, falsafah, dan kesusastraan mulai menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya, khalifah yang masyhur pada dinasti Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid. Pada zaman Harun ar-Rasyid ini, dunia Islam mengalami kemajuan yang semakin pesat. Para ahli sejarah menganggap bahwa Harun ar-Rasyid sebagai khalifah yang paling besar dan cemerlang yang membawa dinasti Abbasiyah ke zaman keemasan. Melalui pemerintahannya yang berlangsung kurang lebih selama 23 tahun, ia telah berhasil membawa dinasti ini mencapai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan juga peradaban Islam. Khalifah selanjutnya yang masyhur pada dinasti ini yaitu Al-Ma'mun, di mana keadaan peradaban dan kebudayaan Islam semakin mencapai puncak keemasannya. Al-Ma'mun dikenal karena intelektualnya dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Maka di zaman Al-Ma'mun ini banyak buku-buku pengetahuan dari non-Arab yang diterjemahkan menjadi bahasa Arab agar bisa dipelajari untuk perkembangan agama Islam dan juga negara pada saat itu. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum keadaan sosial, politik, dan keagamaan pada zaman Abbasiyah telah mencapai perkembangan dan kemajuan dibanding dengan zaman sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Jadi ada berbagai macam keadaan pendidikan pada masa itu, khususnya pada zaman dinasti Abbasiyah. Jadi keadaan lembaga pendidikannya itu bermacam-macam. Jadi dinasti Abbasiyah itu kan terkenal dengan dinasti yang mempunyai kemajuan pesat, terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu, lembaganya pun bermacam-macam. Di sini saya akan menerangkan tentang lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama itu ada Al-Hawanit Al-Warokin, mohon maaf. Jadi itu tuh sebuah toko buku. Jadi pada zaman dinasti Abbasiyah waktu itu, toko buku itu merupakan suatu lembaga pendidikan. Jadi kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah itu mendorong lahirnya para pengarang. Dan lahirnya para pengarang tersebut mendorong lahirnya industri perbukuan. Dan tentunya karena pada saat itu marak atau banyaknya para pengarang pada masa dinasti Abbasiyah, maka banyak pula lahir buku-buku
hasil dari pemikiran para pengarang tersebut. Oleh karena itu, karena banyaknya buku-buku yang lahir dari pemikiran para pengarang atau tokoh-tokoh yang terkenal, akademisi pada masa Bani Abbasiyah ini, kemudian muncul atau mendorong lahirnya tokoh-tokoh buku yang sangat banyak pada zaman itu. Dan di Al-Hawanit Al-Warokin tersebut dijadikan pusat peradaban pendidikan, di mana banyak buku-buku atau ilmu-ilmu yang hadir di tempat tersebut seperti itu. Dan di situ banyak dimanfaatkan oleh para pelajar untuk mencari referensi-referensi yang menunjang kebutuhan pendidikan mereka. Kemudian yang kedua itu ada Manazil al-Ulama, artinya rumah-rumah para ulama. Jadi lembaga pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah itu, yang kedua itu, selain banyaknya toko buku, juga rumah-rumah para ulama, yang mana pelaksanaan kegiatan belajar di rumah itu sudah pernah dilaksanakan Rasulullah pada awal permulaan Islam. Jadi sebelum adanya lembaga-lembaga pada zaman dinasti Abbasiyah ini, itu pada masa Rasulullah itu juga sudah pernah yang namanya pelaksanaan pendidikan di rumah-rumah, terutama di rumah Rasulullah ataupun di rumah para sahabat. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini rumah-rumah para ulama itu juga dijadikan untuk tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti itu. Jadi memanfaatkan rumah-rumah para ulama untuk menuntut ilmu. Jadi tidak hanya di masjid dan di tempat-tempat tertentu, namun di rumah-rumah beliau, di rumah-rumah para ulama juga dilaksanakan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada Aswalun al-Adabiyah, yaitu sanggar sastra. Sanggar sastra ini mulai tumbuh sederhana pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi sudah ada pada masa Bani Umayyah. Kemudian berkembang pesat pada zaman Abbasiyah dan merupakan perkembangan kegiatan lebih lanjut dari perkumpulan yang ada pada zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi pada zaman Khulafaur Rasyidin itu sebenarnya sudah banyak para pujaga-pujaga yang mereka mencintai sebuah sastra seperti itu, dan pada masa sahabat itu dilanjutkan di masa pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian berkembang pesatnya itu di zaman Abbasiyah, terbukti dengan banyaknya sanggar-sanggar sastra yang didirikan untuk ibaratnya menunjang karya-karya para pujangga ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada madrasah. Jadi madrasah ini mulai muncul pada zaman Bani Abbasiyah sebagai lanjutan dari pendidikan yang dilaksanakan di masjid. Jadi kan pada zaman sebelum-sebelumnya, terutama di zaman Rasulullah dan sahabat, itu pusat pendidikan itu banyak yang di serambi-serambi masjid gitu, berupa halaqah. Nah, kemudian karena pada masa Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah ini pendidikan menjadi hal yang utama bagi mereka, khususnya lembaga-lembaga pendidikan seperti itu, maka untuk menindaklanjuti dari pendidikan yang telah dilaksanakan sebelumnya, diperbaikin menjadi lembaga yang seperti madrasah-madrasah, jadi lebih terstruktur seperti itu. Jika pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di masjid atau halaqah-halaqah sebelumnya itu masih
non formal, maka di madrasah ini pendidikan lebih terstruktur dan bersifat lebih formal seperti itu. Selanjutnya ada perpustakaan dan observatorium. Jadi salah satu juga lembaga pendidikan yang didirikan oleh pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah perpustakaan dan observatorium. Tempat-tempat ini digunakan untuk belajar dalam artian luas, yaitu kegiatan yang bertumpu pada aktivitas siswa gitu, atau disebutnya student centris gitu ya, seperti eksperimen, penemuan, pemecahan masalah. Jadi ini lebih maju lagi gitu pendidikannya, karena terdapat laboratorium, observatorium, dan lengkapnya referensi-referensi di perpustakaan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Ar-Ribat dan Az-Zawiyah. Jadi sebenarnya Ar-Ribat dan Az-Zawiyah ini punya fungsi yang sama kedua-duanya, namun organisasi Ar-Ribat ini lebih khusus daripada Az-Zawiyah gitu. Jadi lebih terstruktur, habis itu ada tingkatan-tingkatannya, ada kurikulumnya, kemudian guru-gurunya seperti itu. Jadi dia lebih khusus gitu daripada Az-Zawiyah. Az-Zawiyah itu lebih umum gitu lembaganya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah kurikulum pendidikan itu mengalami perkembangan yang pastinya signifikan, yang dipengaruhi oleh seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan seperti itu. Namun konsep kurikulumnya masih berbeda dari yang kita kenal sekarang. Kurikulum saat itu, pada masa itu lebih berupa susunan mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik, dan apa yang diajarkan itu sesuai dengan sifat dan tingkatan masing-masing dari peserta didik gitu, sesuai dengan jenjangnya seperti itu. Hal ini terlihat dari pembagian ilmu yang dikemukakan oleh para tokoh ilmu pengetahuan sendiri ya. Jadi ada banyak sekali para tokoh ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Salah satu tokoh penting yang membahas kurikulum adalah Imam Al-Ghazali. Jadi beliau mengusulkan kurikulum yang holistik gitu. Jadi yang mencakup di mana kurikulum itu tuh mencakup ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi dua-duanya dapat seperti itu, tidak hanya condong ke salah satu. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menguasai atau gimana istilahnya, memonopoli pengetahuan, tetapi juga untuk yang paling penting esensinya adalah membentuk akhlak dan spiritualitas seperti itu. Jadi Imam Al-Ghazali sendiri itu sangat menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada moral dan etika seperti itu. Jadi karena ia percaya bahwa pendidikan yang seharusnya itu tuh mampu mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga memiliki karakter yang mulia. Jadi the end of the goals itu akhlakul karimah seperti itu. Pandangan ini sangat mempengaruhi sistem pendidikan di dunia Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dan bahkan hal itu masih relevan hingga saat ini. Kemudian ada juga dari tokoh Ibnu Khaldun gitu ya. Jadi Ibnu Khaldun ini merupakan seorang sejarawan dan sosiolog terkenal. Beliau tuh juga memberikan kontribusi gitu terhadap kurikulum pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara
ilmu agama dan ilmu rasional. Ibnu Khaldun ini beliau itu mengusulkan bahwa pendidikan itu tuh harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didiknya gitu. Jadi tidak hanya yang penting cepat seperti itu, namun disesuaikan dengan kemampuan gitu. Selain itu Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa pengetahuan praktis dan pengalaman itu sangat penting. Menurutnya pendidikan yang efektif itu tidak hanya diperoleh dari teori, namun juga adanya keterlibatan langsung di dalam praktek gitu, dan khususnya praktek di lingkungan sosial, yang mana lingkungan itu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan pandangan beliau ini menunjukkan bahwa pendidikan itu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya konteks zaman seperti itu. Kemudian kurikulum pada masa Abbasiyah ini mencerminkan pandangan para tokoh, di mana pendidikan itu tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, namun juga rasional gitu. Dan hal ini tuh sejalan dengan semangat zaman yang pada saat itu dikenal sebagai era keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan itu berkembang pesat dan dunia Islam itu menjadi pusat kebudayaan dan peradaban seperti itu. Ilmu agama seperti misalnya kayak tafsir, hadis, dan fikih itu tuh pada saat itu diajarkan berdampingan dengan ilmu rasional seperti kayak matematika, astronomi, kedokteran seperti itu, dan bahkan filsafat gitu. Tidak berjalan sendiri-sendiri, namun mereka itu berdampingan seperti itu. Jadi pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun sendiri itu menunjukkan bahwa pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini sangat berorientasi pada keseimbangan dan menyadari pentingnya akhlak, spiritualitas, dan rasionalitas seperti itu. Kemudian saat ini gagasan mereka, para tokoh ini masih relevan untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, namun juga bermoral tentunya, dan yang pasti mampu beradaptasi dengan tantangan zaman seperti itu. Perkenalkan, nama saya Anissa Salma. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi ilmiah dan atmosfer akademik. Jadi, tradisi ilmiah dapat diartikan sebagai kebiasaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu yang sudah di masyarakat dan digunakan secara merata di kalangan ilmiah. Tradisi ilmiah ini selanjutnya membentuk sebuah keadaan khas yang selanjutnya disebut atmosfer akademik. Di antara tradisi ilmiah dan atmosfer akademik yang terjadi pada zaman Abbasiyah dan juga masa sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada muzakarah atau tukar-menukar informasi. Tradisi ini dilakukan oleh para pelajar dari berbagai daerah untuk saling bertukar pikiran, pemahaman, dan pengamalan sesuatu ajaran. Yang kedua itu ada munazarah atau berdebat. Tradisi ini dilakukan oleh para pelajar dan pakar dalam bidang tertentu untuk saling menguji kedalaman ilmu, ketajaman analisis, dan kekuatan argumentasi yang memiliki masing-masing ulama. Dan yang ketiga itu ada rihlah ilmiah atau perjalanan mencari ilmu, yaitu melakukan perjalanan atau pengembaraan dari suatu daerah ke daerah lain dalam rangka menuntut ilmu atau melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Dan yang keempat itu ada penerjemahan. Penerjemahan yaitu suatu upaya mengalihkan bahasa suatu buku ke bahasa yang lain, sehingga
sehingga kandungan buku tersebut dapat dipahami dengan mudah. Dan yang kelima itu ada mengoleksi buku dan mendirikan perpustakaan. Suatu kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengatur buku dalam berbagai ilmu, pengetahuan maupun ilmu umum. Ya, lalu di sini juga ada tradisi ilmiah dan atmosfer akademik. Melanjutkan yang tadi ya, yang keenam itu ada membangun lembaga pendidikan, yaitu tempat atau wadah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan baik yang bersifat formal, non-formal maupun informal. Yang ketujuh ada melakukan penelitian ilmiah, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang secara garis besar diarahkan kepada dua hal. Yang pertama itu ada penelitian murni, dan yang kedua itu ada penelitian terapan. Dan yang kedelapan yaitu ada menulis buku. Menulis buku yaitu sejalan dengan adanya tradisi meneliti yang demikian kuat dan bervariasi. Sebagaimana di atas telah disebutkan, pada zaman Abbasiyah juga muncul tradisi menulis buku. Dan yang kesembilan itu ada memberikan wakaf, yaitu suatu yang menetap atau tidak hilang. Lalu selanjutnya itu ada para ilmuwan dan guru. Pada zaman Abbasiyah ditandai pula dengan lahirnya para ilmuwan yang sekaligus bertindak sebagai guru. Di antara para guru yang terkenal pada zaman Abbasiyah adalah Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, Ibnu Jama'ah, Imam Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu sarana dan prasarana pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sarana dan prasarana pendidikan seperti lembaga pendidikan, peralatan kegiatan belajar mengajar, peralatan kegiatan penelitian dan percobaan tersedia lebih lengkap dibanding dengan masa sebelumnya. Hal ini sejalan dengan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan peralatan khusus dalam mengajarkannya. Gedung sekolah, perkantoran, alat-alat tulis, rumah tempat tinggal bagi para guru, asrama bagi mahasiswa, ruang praktikum bagi mahasiswa, dan berbagai sarana lainnya yang dibutuhkan tersedia sangat memadai. Ketersediaan sarana prasarana dan peralatan belajar mengajar terjadi berkat adanya perhatian yang besar dari pemerintahan, kota, serta masyarakat pada umumnya terhadap masalah pendidikan. Nah, jadi sarana prasarana pada masa dinasti Abbasiyah ini sudah sangat berkembang dari zaman sebelumnya. Jadi itu seperti gedung sekolah, alat tulis, dan peralatan belajar, peralatan penelitian, terus asrama dan rumah tinggal dan asrama dan tempat tinggal bagi para guru itu sudah sangat memadai. Karena pada masa pemerintahannya itu sangat perhatian dan masyarakatnya pun ikut mendukung adanya pendidikan pada masa dinasti tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu terjadi kemajuan dalam bidang pendidikan sebagaimana disebutkan di atas tadi. Karena ada pembiayaan pendidikan yang memadai. Sumber pembiayaannya sendiri yaitu berasal dari anggaran belanja pemerintah serta dari dana wakaf yang berhasil dihimpun. Dana tersebut digunakan untuk biaya hidup para guru, para pelajar, pembangunan gedung sekolah, serta pengadaan sarana prasarana serta peralatan pendidikan lainnya. Nah, biaya pendidikan ini dikeluarkan karena pada umumnya lembaga pendidikan yang diselenggarakan itu bersifat gratis, yakni dibiayai oleh pemerintah. Menurut catatan para ahli,
bahwa pada setiap tahunnya pemerintah Abbasiyah ini mengeluarkan dana tidak kurang dari 600 dinar atau setara dengan 6 miliar rupiah untuk ukuran waktu itu. Kalau untuk ukuran waktu ini, waktu sekarang, yaitu sebanyak 6 triliun. Jadi pembiayaan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini yaitu sumber pembiayaannya yaitu berasal dari anggaran pemerintah dan dana wakaf yang berhasil dihimpun pada masyarakat pada saat itu. Nah, terus yaitu adalah penggunaan dananya yaitu untuk para pelajar, para guru, serta untuk pembangunan gedung sekolah, serta untuk pengadaan fasilitas belajar dan alat pendidikan lainnya. Nah, pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah gratis, sifatnya gratis karena semua pembiayaannya itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, terus menurut catatan para ahli sejarah juga, pemerintahan dinasti Abbasiyah ini setiap tahunnya itu bisa mengeluarkan 6 miliar rupiah atau 6 miliar rupiah pada waktu itu. Mungkin untuk waktu ini adalah sebanyak 6 triliun rupiah. Ini manajemen pendidikan pada dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini yang berlangsung pada tahun 750 hingga 1258 Masehi, pendidikan dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung manajemen pendidikan Islam pada masa tersebut, seperti gedung-gedung sekolah dibangun, diatur, dipelihara, digunakan, dan dikelola dengan baik dan tertib. Nah, demikian pula jadwal kegiatan belajar mengajar, tugas-tugas bagi para guru dan lainnya pun diatur dengan baik. Nah, berikut ada beberapa karakteristik manajemen pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada manajemen kurikulum. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini, kurikulum manajemen sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum pendidikan mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk agama, bahasa, sains, dan juga filsafat. Nah, institusi pendidikan seperti madrasah juga mengadopsi kurikulum yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Pengajaran dilakukan dengan metode yang interaktif, di mana para guru berperan aktif dalam mendiskusikan materi dengan para siswa. Yang kedua itu ada karakteristik inklusif dalam pendidikan. Pada masa Abbasiyah ini cenderung inklusif, di mana akses pendidikan tidak terbatas hanya pada kalangan elit ataupun kalangan tertentu saja, melainkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dapat mengakses pendidikan, meskipun ada perbedaan dalam kualitas pendidikan yang diterima. Madrasah dan Baitul Hikmah menjadi pusat pembelajaran yang terbuka bagi semua orang, termasuk para perempuan juga. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembiayaan pendidikan melalui wakaf. Nah, sistem wakaf ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pendidikan selama dinasti Abbasiyah ini. Wakaf ini merupakan praktik penyumbangan aset untuk tujuan sosial atau keagamaan yang berkelanjutan. Banyak madrasah yang didirikan dengan dana wakaf yang digunakan untuk membiayai operasional sekolah seperti gaji guru serta penyediaan fasilitas belajar bagi siswa. Yang keempat ini ada kepemimpinan, yang mana kepemimpinan ini tuh didukung dari para khalifah. Nah, Khalifah Abbasiyah ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap pengembangan pendidikan melalui kebijakan dan juga pendanaan. Dukungan ini terlihat dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penelitian dan penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai budaya. Para khalifah juga seringkali terlibat langsung dalam mempromosikan ilmu pengetahuan dan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini pada masa Abbasiyah melibatkan lingkungan, guru-guru berkualitas tinggi yang memiliki pengetahuan mendalam di bidangnya masing-masing.
proses seleksi guru dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa mereka ini mampu memberikan pengajaran yang baik kepada para siswa. Nah, selain itu juga pelatihan berkelanjutan juga diberikan kepada para pengajar agar mereka tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini dilakukan dengan pendekatan personalisasi dalam proses belajar mengajar. Siswa dibagi berdasarkan kemampuan dan juga minat mereka sehingga pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Hal ini itu bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran dan juga memaksimalkan potensi setiap siswa. Yang terakhir ada infrastruktur pendidikan yang memadai. Infrastruktur pendidikan pada masa Abbasiyah ini berkembang pesat dengan dibangunnya banyak madrasah dan juga perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad tadi, kemudian fasilitas-fasilitas yang dilengkapi, kemudian yang fasilitas pendidikan yang telah dilengkapi dengan ruang kelas yang lebih nyaman, kemudian laboratorium, serta koleksi buku-buku penting dari berbagai disiplin ilmu yang mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Yang selanjutnya yaitu ada para pelajar. Nah, para pelajar yang menimba ilmu pada zaman Abbasiyah ini berasal dari berbagai daerah, serta dari mancanegara. Mereka ada yang datang dari kawasan Timur Tengah, Asia, Afrika, bahkan juga dari Eropa. Keberadaan para pelajar yang demikian itu menyebabkan kota Baghdad menjadi masyarakat multi etnis dan juga multikultural yang bersifat megapolit. Interaksi antara para pelajar yang berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-beda itu menyebabkan timbulnya atmosfer akademik dan juga tradisi ilmiah yang luar biasa. Nah, keadaan ini semakin menambah suasana kegiatan intelektual, makin meningkat dan juga mendorong proses pematangan keilmuan seseorang. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kami, yaitu pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah itu mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan sastra. Kemudian pada masa ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah itu didirikan menjadi pusat penerjemah dan pengkajian karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, bahkan India. Kemudian peran khalifah sendiri pada dinasti ini sangat mendukung untuk terlaksananya kegiatan yang mendukung intelektualitas serta keterbukaan terhadap berbagai tradisi ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban, menjadikan masa dinasti Abbasiyah ini menjadi salah satu masa yang mengalami puncak kejayaan peradaban Islam seperti itu. Saya mewakili kelompok saya. Apabila banyak kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.